Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Barokah Ngaji kita akan jalan-jalan dan sambil mendengarkan ceramah Gus Baha. Oke, admin langsung putarkan pengajian. Itu gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang sak menit. Oh, ijo oleh. Buareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyati pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata aku. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya, jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 itu hakikatnya imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit melebu subuh wis melebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti melebu, tambahi 4 menit. Itu terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dol bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4.04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan itu lagi itu. Nah duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standare Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Kowe setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Kak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue wis bar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetep ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat itu kombinasi. Karena kadang wong poso itu pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndare kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek melayu terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh.
Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ra dong enak. Srepot. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kutiba den perdokno, purido tegese den perdokno alikum ngatasi sira kabeh apa sing diperdokno asyamu apa poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibno apa siam ala ladina ing atase wong akeh mingko ikum saking dene sira kabeh. Minal umam saking pira-pira umat. La'alakum nauna sira kabeh tetap takuna itu dadi takwa sira kabeh. Wes bakoso kowe wedi alfa akhira ing kira-kira maksiat. Pak ina mung sak temne siam yak siru bisa mencampur siam asyawa tak isyawa. Allah tikang dia kang tisawat iku mabda'u iku dadi awal mulane napa maksiat. Ayaman utawi poso diwajibno ning pirang-pirang dina. Musibah dinasabno Pak Ayaman bisiam. Yasumu qadar. Aw yasumu tu dinasabna kelan apa yasumu qadaron kali den takdir. Jadi tiang itu kapan ayaman ing pira-pira dina maju dan kan iso den ikut pola ila tegese iso dihitung sedikit. Muat kota den tegese den utoni dia jadi maklum ya utawi ayam maksud dari Ramadan bulan Ramadan kapan saya. Wa qalla lahulan iki kena sapa wa ing yang kasilan krono gampang ma'al mukallaf ing atase pira-pira sing mukallaf. Paman mengkoti sapa nek kana ana sapa man iku sing sira kabeh pina suhu dinalikane nyekeni ning tiyang maring dari loro arah safare utawa ngatasi lalunan. Musafiran dikese wong sing lungguhan safaral qasdi kelawan lunga sing oleh ngosor. Ora kok lunga sing cendek lunga sing oleh nopo ngosor. Wa hadza bulan mayahno ing man apa asamu koso. Infale di ing dalam tingkah loro. Maksudnya tingkah loro atau tingkah lunga. Kok poso dan berat, Pak Aktoro mengkomo kak sepeman, Pak Iqbal mengkawajib dengan tasiman utai totalan, kayak itu man. Kepala ini mengkawajib dengan tasiman istimewa utai totalan perkara Aktoro kamu kak sepeman. Min ayamin sing kira-kira dunya ukara ingkang liya-liya. Ya sumuha poso sapa wong ha ing ayam gadalah kali dadi bentine, sing ora poso gadalah gadine istimewa Aktoro. Dene ilangane sing dene napa? Muka. Wa 'alal ladina lan iku ing atase wong akeh yutiku nahu. Iki maksude gawe tafsir la yutiku nah. Kang ora mampu sapa man nggo ing siam, niki bareng. Nak dibren anane sombong, nak dibar krono tuwa. Niki bareng krono tuwa. Cara lu kita harokat gitu. Nak dibren napa sombong, nak dibar napa tuwa. Aw karo den utawa krono lara layu jakang ora kena dinar para pokoke dulu warase man. Wong sing ora kuat poso menah krono tuwa. Fidyah itu utawi wajib bayar fidyah. Jadi modern kan, ini tak terang lagi masalah tafsir, tak terang olah KPC kan. Quran diteraksi dua apa? Jadi sensitif, wong lagu iya orang beka yang lari dibuat. Yang terkenal gaya ini wa 'alal ladzina yutiquna juga apa? Lain dibuat. Nah, ning gone sistem yubayyinu wa lakum an tanfitan. Yubayinu jelasno sapa Allah lakum maring sira kabeh antan dulu supaya sesat sira kabeh kan ora mungkin Allah gawe penjelasan kok malah ben sesat kan ana ayat yubayinu wa lakum antan dulu Allah tadi jadi Allah jelasno ben ora sesat tidak terang secara terus nomor 3 ning surat Yusuf iku tawahi taqta'u taqulu Yusuf la ta
Nah, dari 3 contoh itu menunjukkan nggak bahwa dua lah itu bukan tradisi Quran hanya di ayat wa alal ladzina yutiqu. Jadi nak ngomong tak kok kena apa lah kok dibuang itu memang dalam bahasa Arab biasa kan. Iku mau contoh apa yubayyinu wa lakum antadir. Awan jelasno ben kuwe ora sesat dadi lane dibuang. Kaya awali tasau tasguru Yusuf ela tasab. Semriki wa alal ladzina yutiqunahu ela ora jadi itu mau ngaji Quran kita wong alim wong lah dibuang. Kowe di duwe. Wah, video kan penting banget. Lah ini malah lah dibuang malah. Lah kan barang krisis lah kan. Barang apa enggak? Nanti. Ya tapi orang jadi tradisi walian disebut orang-orang maknanya. Jadi wali jadi itu nih ayat-ayat kosam. La uqsimu biyaumil qiyamah, maksudnya kertasir la ada idatun. Jadi nama ini sumpah ingsun kelawan dino kiamat. La uqsimu bihadzal balad. Kabeh ulama maknane sumpah ingsun berdoa aja idatun. Iya. Oh, Allah dipasangi tak mau lagi malah tidak. Kadang sing ora ana dianggap Allah. Ini ngalim ini. Jadi Quran ini penting gitu lah nang ngono ben wong ngaji gak ora ora. Wong iki gunane ora ora tak koyo gunane ben wong apa? Ngaji. Enggak ngono. Ya Allah ini kok sama jajan apa ya? Kuyo mau lauk sinu kiyo ama lauk sinu kiyo. Wah, saya kan berarti tafsir dia lah apa? Dari situ. Wa alal ladzina yutiqunahu ayla yutiqu. Wong sing ora kuat puasa krana tuwek utawa krana penyakit iku akeh bayar fidyah. Ada rawuh atau penyakit itu lah biasanya nek pergi gak mun standar itu pokoknya ahli kubra menfonis itu sudah dianggap penyakit. Ahli kubra itu orang adil yang tidak punya kepentingan. Biasa iki ku dokter rata-rata wong ora puasa, rata-rata wong kafir. Jadi ahli kubra minimal kisbah, gak di kepentingan. Gak di apa? Kepentingan. Misalnya kiai Risal dokter, Anda mengalami gangguan ini jika telat makan atau telat lupa kamu mati. Padahal di antara lanjutan mendapat dari jam 12 siang itu termasuk yuti gunahu kegiatan untuk amun. Jika divonis oleh orang yang menghujani itu, tambah itu termasuk almarudin dari janomo. Dia punya penyakit yang tak mungkin sembuh kan. Misalnya kayak vonis-vonis ketergantungan obat cuci darah kan ya ada lah kan. Ada lagi vonis-vonis yang toh agama gak ngarah budi, ruang otak. Kadang ngomong ini ya, dokter sesat, uang kok wajib poso. Iku udah keliru pemahaman itu. Islam orang ngarah rugi, dia orang ngarah ngurugekno wong. Ini lho kamu ya maksud. Ketika wong ora wajib poso mergo penyakit, toh Islam untung. Ya artinya nguntungno wong liya, mergo wajib bayar fidyah kok nguntungno wong miskin. Iku enak Islam. Jadi kira ora iri kok wong sing ora poso. Nak poso kabeh malah poso medhit. Mergo ora ono bayar fit. Mulane bangun ora tenang kaji ifrat. Kaji ifrat itu kaji paling afdol, tapi kaji medhit. Mergo ora ono bayar jam. Atok tamat kok kaji rapati bener tapi apik mergo bayar jam. Lomo. Ifrat itu kaji sing ora perlu bayar jam. Afdol, tapi kabeh ulama ora seneng kok padune medhit. Padune apa? Jadi kadang bayar jam ya penting. Gara-gara paman tamat taat bila umroh tidak haji, paman saya cara. Tapi kan untung enggak? Paman kasih kita tamat atau mungkin bisa rata-rata tahu tuh. Oh nanti bro. Tapi maksudnya iya. Sangat mas. Ngasih mulai kayak begini tahun ini gampang ya. Maksudnya waktunya? Iya waktunya ya terang orang tanggal 5. Oh, iki wah ya. Orang tanggal 5 mepet gampang ya. Tahun dinten. Ekonomi kan gak duwe-duwe. Kayak segitu. Tanggal 5 nanti tanggal 9, 10 kan bukan. Iya. Kemal mulai atau duwe teman-teman. Jangan kok pakai ekran kemal mulai atau teman. Nah, terus gamen wong kok ya sepatu pasti ngomong. Medhit ya, Pak. Lalu bisnis kami juga sampai saran sama lagi. Awang nganggur ya, terima kasih barang yo. Gam. Kau mesti kasih tamat tuh bayar. Gam, betul. Masuk hatang kasih golek betul. Kadang-kadang mana nih san maktab gam. Nanti wani orang kita, nanti wani. Jadi gue paling murah. Nanti dijaga lalu gam dari bayar tak dikarung atas. Ngejus ini Indonesia, tapi tak dikarung atas rantau bawah. Kalau memang tak dikarung atas, itu kono pite, apa?
Saking kepinginnya Pak Ayu Gamil kan orang yang mau narik tak tahu. Terus tidak gue bebek ini. Yang guru-guru ini. Orang Indonesia guru kan. Udah sebenarnya orang Indonesia guru. Saya sendiri. Orang mau haji bareng musim itu korban. Masa kan di bawah seperti itu. Kenakalan mana? Oh, kalau alim aja alim pesan. Jadi kayak gitu ya. Orang kamu ni kayak tak ngomong. Bosan orang pun bercanda. Jadi tak orang bercerita kat dia orang tu. Jadi kadang-kadang orang kadang-kadang. Itu pengen tahu. Tapi mana Pak? Sing kados niki nang iki anu, kok ditarik gawe bentar. Oh, Mas. Nggih. Ya kita ngerti. Lagi pun ditarik ini. Terus ana sing nama kawan atau semen-semen. Oh, kok sampai situ. Nggih. Ya, saya udah. Euro itu sebenarnya. Ya, anu real. Tulang ada teriak. Wah, kalau gitu. Oh, ditarik ke atas. Semua ngeri ya. Gue sing tahun ini udah ngene larang. Orang yang tahun. Dan orang udah sih, orang udah sih apa? Anu udah anu cacing tak anu melu sing turun di sebelah. Oh, pada di lahiran gue. Nanti harus beli-beli kan. Ya. Apa ya ini kok Orang siapa ni agak. nglakoni apa haji badal nek mau piro aku mau 500. Apa? Ya. Maksudnya iya. Motor. Kalau apa? Iya, nah, saya ujung ini kok. Dengan saya sih kamu. Saya zaman itu saya kira 1 juta kan orang sumbut paling diumroh nopo ya sampai. Jadi itu terus dibaca sing kira-kira bayar haji yo dia. Mau coba ora Kira-kira. Ya kan orang tua hukum. Pasat yo. Oh, boyo. Jadi musisi banyak orang ini. haji ya nanti ya nang. Wong Madura biasa. Kenapa kayak gitu? Buri-buri kamu ni. Wong Madura saiki yo makah dikuasai dia. Ya, orang betul dia ketemu Madura. Sampai tu kan itu masih aswat dibayar orang Madura itu. Wah, yo ngeri itu. Pan. Menarik kabar sini. Oh, menarik. Aku dengan aku program bujuku kan diawe. Gimana mau lucu aja lah apa tahu bujuku kan? Apa loh? Tak. Ditawi nak kan lucu aja pasti bayar. Wah, kok gitu aja ngono-ngono barang. Tak tahu ya enggak ini. Ini ngeri. Menarik kabar. Misalnya transaksi bebas aktif kok diganggu Hasan, sempar tenan Hasan. Gratis dia mau nabung aja aku. Takut semua ngeri. Lah aku mulai. Ini orang yang dijaga, no? Ya orang itu ada jadi belakang apa. Jadi biasanya Arab Iran lah. Ada Madura Iran ya juga. Jadi ketemu kode Irungnya betul. Sama pernah. ya orang pisan. Jadi pas di Hajar Aswad bahasa mafia itu dia musuh umroh ini. Tinggal bayar sama gue dua ini kan. Mereka ngeki Irwan sing. Itu orang 10 setengah orang. Belas kali masih itu bagian. Tapi nanti sekarang itu ya orang. Ya iya bagian orang yang ngomong. Baik. Kemarin waktu bisa lah kira-kira bagian. Tapi mereka aku ramu tahu dia. Jadi pikir Hajar Aswad itu sama ngomong mafia. Ada di gono. Tapi asli menang ini sebenarnya yang Indonesia. Ya kayak polisi Malaysia anak korupsi kemarin ya pekerjaan ini dari gitu ya. Kemarin bikin norden yang top. Aku yang seminar di Jakarta. Norden top yang Malaysia. Tapi kan Nerore kan yang Indonesia. Dari Malaysia gak terima. Yang ngajari orang Indonesia. Berarti tak mereka berbakar. Di Malaysia masih salah nunggu di biar apa? Indonesia. Lu aja dia tuh. Iya, zaman itu gak sungkar loh, Pak. Zaman pas tunggal, sungkar minjam tinggi. Malaysia tuh sungkar mati diganti Abu Bakar. Pak, jadi bodoh untuk manfaatkan. Lain nonton entok deh dokter apa? Wajar kalau pikiran Indonesia balik tinggi. Dokter Malaysia, orang Indonesia apa aja tinggi. Uripnya seputar Solo, tinggi ke kawasan. Jadi tinggi. Kawasan terbang menang tapah kono grebek ke. Iya, aku yo kaget gak mikir.
Wong-wong sing lama-lama kok iso ngambung, tak kok iso ngambung. Ya. Aku dicari ya. Dikatakan. Enggak dicoba. Anu tak cuma. Nah, itu yang dibayar ya. Mafia ya, mafia kan kabar diurut. Mas tadi terus ngomong kabar. Kalau pada makam-makam selama itu bisa. Wah, malah minggu bisnis. Ada praktik bisnis. Untungnya Indonesia itu lagi. Ya, itu panjang bener Quran. Ya, agama potensi harus di sama dengan pemerintah. Itu agak mulai. Aku mau turun ke kamu yang satu kafe yang ngaji aku mau turun. Tetap paling benar Quran. Dari awal diperingat, ambil barang-barang suci, rawan ya saruna bisa menang. Oh iya. Ayat ini kan disokor, bisa Ka'bah, bisa ibadah, bisa apa? Maaf. Ya orang yang adil Ka'bah, orang yang adil KPI, adil politik Islam, adil adat Islam, adil kan yang macam-macam. Wong kere itu detail. Orang apa sih kere? Ngaku kere untuk duit, begitu. Wong kere itu detail. Ramadan ya kena detail kak. Wahai Ramadan kena dekau kira-kira jalur. Ramadan ya kena apa? Kau medit lah, wahai kotor. Lomo. Kamane ono gak jadi itu sebenarnya Quran peringatannya itu sebenarnya ya saruna itu. Kakak kan termasuk apa? Ayat. Wa 'alal ladzina yutiquna. Lan wajib ning gone wong sing ora kuat. Ela yuti guna iki garing Omar den utawa loro layu dagang ora kena jenar para pokok buru apa warase mar fidyatun utawi kewajiban itu dia utai fidyat iku to'am miskinin iku ngekei mangan wong miskin ekot rumah tegese ngekei kadare perkara ya kudu ingkang mangan sapa miskin iku ing masih yau iki ing dalem dinane wong miskin Wawa tapi kot cuma ya puluh dia ini mungkin sama. Mesti orang yang nak bape maknanya ini tak kegemarnya orang Arab. Jadi ini adalah kami ini orang Arab. Rata-rata ngomong dia benar mana ini sama tak. Tak apa kayak menggunakan adalah ini sekati. Tak kegemarnya orang Arab. Cara jadi ini sekati. Ya misalnya mau resiko tangan Jawa cilik kan. Oh, Arab tidak boleh. Itu jadi sekali ya. Ya benar jadi sekali. Min holi dikutil balak pangken hubungnya kekuatannya. Itu dia mengikuti sahabat-sahabat itu. Jadi kamarnya tiap setinane minangka digandeni apa tak fitya. Wa fi qira'atin fi dhafati fitya lan tidak fitya berarti wa 'alal ladina yutiquna fitya tu ami miskin. Tiga fatih ya, waya lusayan dari doa lusayan karena bayarnya ada ini apa nih? Fitya tuto aminin, fitya tanjungku, nanti mana bang? Miskin, kehidupan apa? Bayarnya jadi fitya tuto aminin, fitya tanjungku, nanti mana bang? Wakilan sejauh apa nih? Laut elai wiru mukot garut, itu rausak jenjira-jira berarti ya. Wong sing kuasa poso, iku nak raposo kon milih bayar apa? Dawakan lan ana sapa para sahabat mukhayyari nek dikon milih kabeh. Mukhayyari nek dikon milih kabeh di sosial Islam ing dalem kawitan Islam. Dikon milih dene somi antarané poso wal fidyati lan fitnya. Jadi iki nak lara tak disimpen gak ya berarti konteks di sosial Islam. Kaya iku lho Deli. Kowe mari rapor Quran apa nang kowe pangelan. Mulane ngomong Quran. Kaya iku lho tak menyangkut salat lho Kak. Pertama sholat itu kan wajib 6 rakaat. Demi loro, rino loro. Di awal apa? Islam. Terus itu digabungkan jadi sholat 5 rakaat. Podo di awal Islam poso itu pilihan. Yang juga bilang kerja, yang juga bilang foto. Terus dinasah paman saya kami kemudian apa jadi dia pakai kakak wajib loh kan. Bisa mau kali sholat pakai umat ayat taruminal. Makanya Abu Hanifah kebablasan nganti suwe udah. Apa nganti saya itu keyakinan pakai kakak wajib. Pokoknya pakai umat ayat taruminal. Imam Syafi'i sing ngotot kudu Fatihah. Abu Hanifah kan ora lek. Pokoknya itu kan podo kan. Mergo fi awali Islam sing penting wong demi rong rakaat, 3 rakaat. Macane Quran sak karepe gak. Pokoknya ana ayat apa? Ayat Quran.
Jadi di sini sholat itu pertama itu wajib di awal Islam. Cuma mau begini loh, orang juga banget. Dia orang-orang imam. Terus yang diwaca pokoknya Quran. Mulai sampai nak dua lingkaran kayak. Antara nih tahun wajib sholat, ambil awalnya Nabi jadi Nabi itu rak paradok. Hampir Abu Jahal nijak Nabi dari pas sujud pas sholat ini. Tapi barang itu roh tanah sholat diwajibno tahun tak ini kan janggal gitu. Berikut sholatnya orang dibakar kan. Jadi ya sholat tapi orang kayak format sholat mulai antara kan gitu kan. Awal Nabi jadi Nabi kan lebih sering pas sholat seperti lekok. Besoknya untuk maksudnya sholat yang orang dibakar apa? Timang apa? Waktu itu yang disebut dengan Quran. Sholat yang makro umat saya taruh. Mana waktu sholat itu habis mulai awal Islam ada gitu. Cuma dengan sholat yang tambah hormat baku itu bebas maknanya ya bebas pokoknya matanya taruh. Nah, matanya taruh bisa biroak. Janji, gitu ya? Janji ya. Iya terus manusia kopi di jadi sholat itu. Nggak foto yang mana benar nggak ada lagi dia. Perang ini ono. Perang tidak tahu wajib, terus tiar. Mulanya ahli hadis kan kita ini kan sampai ada beberapa hal yang nakaman itu diulang-ulang. Yang paling kontroversi mutah, ya kan ya. Tapi mutah kan oleh kan sampai 3 kali. Yang paling terkenal apa? Mutah. Terus terakhir apa? Tak oleh. Terus al-wudu mimma masadun dan apa? Al-wudu mimma masadun. Nah, jadi dicek mau nyekel sedang goreng, nyekel sate wajib duduk. Goreng. Iya, tahu goreng. Jadi gerbangan gorengan wajib apa? Terus binasa terus menyangkut intikal fitanen. Kan tahu kan Nabi nyeluk sahabat pas ngumpuli bojone kan nganti enjal. Terus dari Nabi la'alla ka'adal naka itu kesusu ya. Jadi Nabi itu kan soalnya Nabi lah kan sampai nama mak napa minal mak wong wajib itu nak enjal terus binasa intikal fitanen. Pokoknya enjal anggar kan dia kan orang kan. Dia kan inamal mak minal mak. Jadi wajib ya, mereka metu kayu maksudnya gimana? Engkau mau kayu rugi apa? Lalu kau yang nasa mantul atau jadi di sini sempat kalau kiri saya ingin melihat kerana suka, oh lah nasa mantul, oh malah istiqomah malah elak loh, coba dong terus. Mau aku mau orang nasa apa? Kalau ini kita sopan apa? Saya ingin melihat, tapi saya ingin suka malah melihat Allah, melihat Allah, kena, ya kena nama apa? Khusus kau yang apa pun. Nanti bang kiri sempat terus, gagal apa? Ya kamu ni kiri kat sopan. Gak tahu nasa masuk kan? Dia tak tahu nasa masuk. Wah, kamu ni mau ni ungkau cakap Mekah ya, apa? Mafia Madura ya kok. Jadi wakilah lah gitu untuk garotin mereka mengkayari Nabi Islam di Nasional ini wajib. Ada kan masalah-masalah yang bisa nama mansuh. Makanya masalah mansuh mengenai ayat nama mana tasmin ayatin aunun siha nak tiga kali minha nama kau mesti kewajiban untuk ganti ini. Kalau kewajiban kosong itu diganti nama sekian. Nanti nak tiga kali minha aunun siha mesti orang ganti. Jika diiklan dari Allah Taala paman syahidah minkum musyahrafal yasum. Paman memberi sabar wong syahidah ini sopaman. Minkum saya sira kabeh asar ing wujude Ramadan. Hal yasum dumangka saya sapa wong ing Ramadan. Ora dewe sapa nafas ila hamil kecuali wong sing hamil lalu di alam sing son. Ida sorota nalikane muka sapa hamil lan murni. Hal kan krana wedi alal waladi ing atase anak. Painaha mengatakan ikilah mar'ah maksudnya hamil enggak hamil itu lafaznya juga keras tapi kagak nopo mana dari bahasa Arab dulu juga ono lafaz yang lafaznya muzakkar tapi kagak mau anak itu lafaz hamil paham jadi bahasa Arab lafaz muzakkar tapi kagak nopo mana mana ilau hamil tapi painaha mereka sing hamil mesti wong di pasaran dulu, ono lapat yang selawase mabdi majur, lapat jumlah. Nak mau sing alim tak arah memutuskan dan apa? Jumlah. Wong Islam pasaran apa? Jumlah. Kayak jadi memang jika istifainah muka saat temannya hamil, itu berarti ya tetap untuk fainah saat ini ayat berarti ya tetap bila nak dan kelantau ponata pihak lima ing dalam hasil hamilan. Jadinya ada apa ya? Sakali ya. Jadi wong hamil kok
gak foto. Mergo sakake calon anake. Iku wajib kodok, ya wajib fidyah. Tapi alhamdulillah ya dokter-dokter sekuler lah kok darani itu gak jadi terni wong poso kan. Iya, jadi untuk keliru kan hitung-hitungan itu malah untuk keliru. Sama nak ngaji fikih, wong itu kira kesunatan buka lah kan. Ben anak ya, tapi alhamdulillah ya dokter-dokter menira buka. Kan itu. Padahal dokter-dokter kan rata-rata kan nggak mau santri, tapi muni gak apa-apa. Api itu ngomong. Iya lah, dokter-dokter kan menyarankan ibu nyusui gak usah muka, iya gak usah muka. Iya kan. Padahal nak cari tak rusuh ya, rusuh apa? Ibu nyusui. Tapi alhamdulillah dokter-dokter itu apa kok muni gak apa? Gak apa. Fa inna hadza qiyatun bilanatin fi haqqihi ma indal haqqi hamilan mungkin. Paman wong kaya sapane wong takwa agama sunat sapa man khairan ing kaapian nggih sampean sapa man khairan ing kaapian. Dia jadi lanang dari alal qasdi ngatasi kafir al-masri kan sing disebut jadi ing dalam sujud. Misalnya wajib samut ditambahi sak dhuwure samut Imam Suyuti. Jadi paman takwaan malah ning apa? Tidak. Jadi dia ada alal qasdi mazkur fil dia wajibnya kan samut. Nah, ini misalnya ngamali sak dhuwure samut, iku luwih napa? Karena mungkin nafsir paman tatwa kan wong sing nglakoni poso napa? Tatwa. Jadi di luar poso Ramadan nglakoni poso napa Kak? Tatwa. Tapi nek langsung juga ada nafsir ya. Ya kan? Biji ada alal qasdi mazkur fil dia. Paham ya? Nambahi fidyah itu loro. Misalnya sakmut jadi romut. Misalnya mestinya wajibnya sakmut bagi satu orang miskin, dia malah romut kanggo rong miskin kan misalnya kan. Jadi nambahi kan bisa nambahi jumlah mute, atau nambahi jumlah orang yang diberi. Iya, maksudnya masalah fidyah kan. Alhamdulillah ada komentar kan berarti. Dia ada alat tasmatur, di anda ada alat tasmatur, tapi ada di. Tapi masalahnya kita belum terkenal dari pasal sunat ya. Ya. Nah, sama tatwa terkenal di dari apa? Pasal sunat ya. Ini gini masalah apa? Dia. Oke. Oh, tafsir juga gitu, tafsir munir. Mun tafsir munir biasanya foto begini. Tafsir munir jangan ya. Kayak wong Jawa perasaan. Kok masalah aja. Jadi benar. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa alladzina den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu hale sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi haqqin kelan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa. Ba'dhum ya sebagian annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'at minan nas sange lafat manusa. Bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurna. Bitasdidi klan tasdid takthiri krana makna akeh wa takhfif lan takhfif lahud dimat. Apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta. Wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani. Wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani
Wa masajidulan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam. Izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiron kelan akeh. Wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh. Walayan suronna lan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawi nudat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakannahum lamun ngekei kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwihim ing atase musuhe alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atawuz zakat wa ataulan padha nekani sapa alladzina az-zakata ing zakat. Wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi ki dawuh jawabu syarti dadi jawab syarat bahwa te jawabu syarti wa jawabu lan jawabe jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utaihum dadi mubtada. Walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan. Ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha uti baline umur fil akhirat ing dalam akhirat. Wa iyyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira. Fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun. Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat kadzabat monggo teman-teman gorono qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksude fi'ile disukani tak lho kadzabat bi tibaril makna lan nganggo ngitung makna wa adlan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib bin tegese kaum Nabi Syuaib wa kudiba lan den gorono sapa Musa kadzdzaba tegese gorono ing Musa sapa al-Qibtu sapa bangsa Mesir Kiptiyah lho la kaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa rupane Bani Israil kadzabat sing gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedhe sira uswatun utai teladan bihim kelan para rusul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun dil kafirina kedue wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi kelan ngakhirno siksa lahum kedhe kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi lan siksa. Fake fa mongko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alih mengatasi kufar. Bi takdzibihim sebab oleh ngorono kufar. Engko nek wis tak ingkari bi ihlakihim tegese ngrusak kufar. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir. Krana netepno hukum huwa tegese te azab utawa ihlak waqi untuk miba mau ki ahu ing panggonane ihlak maksude tepat sasaran iku faka aymin qaryatin mongko pirang-pirang perdukuhan atau perkampungan ahlakna kang rusak ingsun ing qarya ahlak tuha tegese ngrusak ingsun ing qarya wa fi qiraatin ahlakna dadi ahlak tuha be ahlakna wa ya halute qiraah wa ya halute qarya iku zalimatun iku zalim wa ya te qarya iku zalimatun iku zalim. Ai ahluha tegese penduduk iku zalim bi kufrim sebab nglakoni kufure ahlul qaryah. Fa ya mongko tai qaryah iku khawiyatun iku dadi hancur. Sakitatun tegese ceblok utawa hancur. Ala urusia tumeka maring atap-atape qaryah. Suku fiya tegese sak atap-atape qaryah. Maksude omahe hancur sampai sak atap-atape. Wa bi'rin lan pirang-pirang sumur utawa pengairan bi'rin. Wa kam min bi'rin.
mu'attalatin kang den kosong matrukatin tegese kang den tinggal. Maknane yamutu tegese mati sapa ahliwa penduduke Korea. Wa qasrin lan gedung masjidin kang kuat. Ya hancur juga maksudnya. Rafi'an tegese ingkang dhuwur. Khalin tegese pirang-pirang gedung sing dhuwur akhire sepi. Maknane yamutu tegese mati sapa ahlu sapa penduduke qasri masjid sing duwe qasri masjid. Pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon wis. Napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah. Tempat napa? Ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak, nggih, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus, nah ayat sing umum kan walau la dafu hinna sab'dhum bi ba'dil lafasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungokno tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokah. Ora cocok ya napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat, itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting napa? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas. Sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ra entuk sitok. Lah nak pirang-pirang entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ra entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lho kan. Dadi entuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu, paham nggih? Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat. Meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiyang Mekah supaya sopan. Karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak benar gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dilingno. Kowe iku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbah anake presiden, mbah anake kiai gedhe, mbah pejabat ning Jakarta. Ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbah anake bakul mie ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wayahe caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wayahe bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa? Pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidan wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan, mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang napa? Rakyat.
Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi nggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kue cilik ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa nopo, ono nopo haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku. Wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi' Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener paham gitu. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku sepengeran. Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara. Mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhakada pangeran gawe, malah aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lah nek entuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan, kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire muga pinter kabeh ora entuk napa? Salam tempel. Nek kiai waras nek disalami tempel istighfar, mergo rodok musibah, paham ya? Lan kula termasuk syukur, kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula, perkarane rapati musibah. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa ladina den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu hale sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bihi hakin kelan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa. Ba'dhum ya sebagiane annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'at minan nas sange lafat manusa. Bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurno. Bitasdidi klan tasdid takfiri krana makna akeh wa takhfifi lan takhfif lahud dimat. Apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta. Wa biyaun lan tegese pira-pira gereja, kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira Nasrani. Wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah, kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani. Wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam. Izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah kasiron klan akeh. Subhanallah.
Wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh. Walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawiyun dat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakkannahum lamun ngekeki kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwihim mengatasi musuhi alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atawuz zakat wa ataulan padha nekani sapa alladzina az-zakata ing zakat. Wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa alladzina bil ma'ruf lan barang apik. Wa nahu lan nyegah sapa alladzina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sang barang mungkar. Utawi ki dawuh jawabu syarti dadi jawab syarat. Bahwa te jawabu syarti wa jawabu lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada. Utawa mubtadaun kang utai hum dadi mubtada. Walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan. Ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat. Wa iyyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira. Fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun. Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat kadzabat monggo teman-teman gorohna qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksude fi'ile disukani tak lu kadzabat bi tibaril makna kelawan nganggo ngitung makna wa adunan kaum ad kaum hudin tegese kaum hud wa samud lan samud kaum saleh tegese kaum saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaibin tegese kaum Nabi Syuaib wa kudibalan den gorono sapa Musa Kadzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir. Qibtiyah lho. La qaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa, rupane Bani Israil. Kadzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedhe sira uswatun utai teladan bihim kelan para rusul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun dil kafirina kedue wong-wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqa bi klan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzab. Pertama Tuhan yang artinya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun. Punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan.
Terus wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simple, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi, kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa?
satu kehidupan itu sebetulnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu, baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih
efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, enggak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu, takut pas nggak punya uang. Itu dokter gak di duit kan nggak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya Munkar Nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan Munkar Nakir. Masa rektor ditanya Munkar Nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak Munkar Nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, mana nggak senangnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah pernah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah Gus, supaya rumah saya bagus.
Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu. Pasti itu dievaluasi. Langsung, enggak usah. Sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti, setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya. Akhirnya sudah Gus enggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah enggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu enggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah enggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya enggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya, bareng tak kasih pertimbangan itu udah enggak usah. Enggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat lah ke Nabi, ya Nabi gara-gara derek kan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini.
ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah nggak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Lah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya. Makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang nggak mati. Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau enggak usah. Bisa geger Indonesia.
Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Nggak ingin kan?
Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri. Apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Sudah saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakallah anna aslal jahwa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Wa huwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man syaharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka enggak dikenali. Kalau enggak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyyan, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wa la yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan, sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko
bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna wa ta'ala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Kalau ditanya Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Dosa. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al-alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairah ummah. Nggak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairah ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahum satamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisyairim majrun. Inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedhe penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqalan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru wis ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labain malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki sowe bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak
Model apa? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Gempon ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ngrate apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh, maksud ini kan. Jadi ngakuin apa Robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih, mohon niki mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum
Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa paham. Dadi ora ana barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Taala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mereka insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi akeh. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di saja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek
Pangeran. Nah, kecuali rasa pangeran ateis, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nak ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudah lah, ini zaman sudah seperti ini. Anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan, karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung, pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba, dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf.
Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak. Sehingga nyun sewu saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame ngaji mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Lane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mlebu swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter.